Nah, saya ingin ke Bung Roy. Bung Roy, saya ingin konfirmasi lagi, apakah ini salinan ijazah atau mungkin ijazah yang Anda sebut dibuat di Pasar Pramuka dan menjadi ijazah palsu Jokowi? Mau dibuat di Pasar Pramuka, kita belum sampai ke kesimpulan itu, ya. Meskipun itu mengarah ke sana. Tapi artinya adalah ijazah ini similar atau sama dengan ijazah yang pernah dimunculkan dalam 3 atau 4 kesempatan sebelumnya, ya. Pertama, ijazah yang pernah dipegang oleh Pak Sigit Sunarta, ya, tahun 2022. Kemudian yang kedua diupload oleh Dian Sandi Utama yang ketika tanggal 1 April 2025. Kemudian ditampilkan pada press conference di Bareskrim yang waktu itu terlipat jelek banget lah waktu itu. Yang keempat ini, mereka itu similar. Similar itu artinya apa? Artinya ijazahnya identik antara ijazah-ijazah yang pernah ditampilkan itu dengan yang dikeluarkan oleh KPU ini. Artinya apa? Ketika kami melakukan penelitian dan ijazah yang kami teliti itu yang uploadan Dian Sandi dan sebagainya itu kita indikasikan 99,9% palsu. Karena dengan yang ini sama, maka ya bisa kita katakan ijazah ini adalah ijazah yang 99,9% palsu juga. Oke, artinya apa yang sebelumnya sudah Anda teliti dapat dikatakan serupa dengan ijazah ini. Ya, dan yang menarik serupa dengan ijazah ini dan tidak sama atau tidak identik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sendiri pada tanggal 5 November tahun 1985. Itu yang paling menarik. Oke, dan itu yang harus dibuktikan. Ya. Anda berani membuktikan saat ini, Bung Roy? Iya, berani. Misalnya gini. Mungkin kita buktikan secara manual dulu ya. Bisa ditunjukkan mungkin dari kamera. Ini kita sudah ada 3 ijazah yang mencetak beberapa ijazah ya, yang sebelumnya juga sudah Anda jadikan pembanding. Iya, betul. Sekali lagi mungkin secara dimensi ya, ijazah ini tidak sebesar aslinya. Tapi secara proporsional, saya bisa pastikan ini sama dengan aslinya. Kita bandingkan ada 3 ijazah. Nomor 11-15 miliknya Frono Jiwo. Ijazah nomor 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah nomor 11-17 miliknya Bu Sri Murtiningsih. Ya, ini juga ijazahnya nomor 11-17. Yang menarik adalah 3 ijazah pembanding ini, Mas. Ini identik. Bahwa identik itu artinya antara logo dan tampilan huruf-huruf di belakangnya ini posisinya sama persis 3 ini. Mas Peni, misalnya ini kita bisa lihat contoh huruf A-nya yang ada di sini. Ini A-nya masuk ke dalam logo. A-nya mencatat yang punyanya Jokowi. A-nya mencatat yang ini, ya. Yang lain ini masuk. Jadi 1, 2, 3 ini sama persis. Sedangkan ijazah Jokowi itu beda dengan yang mereka lain. Masuk akal tidak? Dalam sebuah wisuda yang sama, dalam sebuah hal yang katanya dicetak pada hari yang sama, ya kan, ini kan di wisuda tanggal 5 November, ini 5 November, ini 5 November juga 1985, ini juga 5 November. 3 ini sama persis dan itu apalagi mencetak dalam satu lulusan itu kan hanya sekitar 100 ya, itu pasti sama persis. Ini meleset. Jadi ini artinya kalau dalam istilah percetakan itu pakai plat yang berbeda. Artinya ini tidak dicetak pada saat yang sama. Dengan kata lain, ijazah ini palsu. Dan kalau kita lihat lagi pakai program namanya Luminance Gradient, ya. Ini ada yang menarik ya. Pada program Luminance Gradient, ijazah Jokowi ini, ya. Ini nampak betul, Mas, bahwa di sini dia pas fotonya ini benar-benar nempel di atas cat. Jadi kalau kita lihat pada program Luminance Gradient ini pas fotonya itu tidak di belakang cap, tapi di depan cap. Nah, ini suatu keanehan yang artinya mau Anda tunjukkan adalah bagian jas ini mungkin ya? Ya, bagian jas ini harusnya terlintasi oleh cap. Ini nggak terlintas oleh cap. Dan ketika kami periksa, nah ini yang menarik, Mas. Ini orang nunggu-nunggu nih. Hasil yang sudah di publish kemarin tuh sudah di ELA belum ya? Nah ini kita akan coba uji ELA saat ini, bisa ya, Bung? Bisa, langsung. Jadi gambar ini kalau dilakukan proses ELA, ya. Ini proses ELA yang sebelumnya Anda bawa ke Bareskrim ya? Iya. Proses ELA itu disebut juga sebagai foto fraud detektor ya. Kalau dia fraud, maka dia akan nampak seperti ini. Nah, jadi ini artinya ini akan terletak bagian-bagian mana yang banyak rekayasa. Misalnya di situ ada foto dan lain sebagainya, ya. Kemudian di situ ada logo, sampai tulisan ijazahnya pun nggak terlalu kelihatan. Sehingga memang ini nampak sekali ada bagian rekayasa di bagian foto, pas foto di bawah itu, ya. Juga bagian cap dan juga naik ke atas. Ini kalau di ELA, ini ijazah saya ya, gitu. Ya, ijazah saya kalau di ELA, tuh bekasnya pas foto masih kelihatan.
bayangan foto Bung Roy terlihat masih kelihatan. Bahkan legalisasinya pun masih nampak kotaknya itu. Jadi artinya ini tidak ada rekayasa. Seberapa besar Anda meyakini bahwa salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat dari KPU akan menjadi novum baru dan membuka penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri? Ya, insya Allah ini akan jadi novum baru. Ada yang kemudian disampaikan oleh kubu dari Pak Jokowi yang menyebutkan bahwa sebenarnya salinan ijazah ini juga sudah disita oleh polisi dan juga sudah dicek di uji lapor. Oke, mau dicek di uji lapor apa, tapi kan tidak ditunjukkan ke publik. Tapi karena ini belum pernah untuk pertama kalinya tampil ke publik, maka inilah bukti baru yang bisa kita gunakan bahwa ini ijazah yang dipakai. Ketika Barreskrim Mabes Polri tidak mendengarkan aspirasi Anda dan tidak melanjutkan atau membuka kembali penyelidikan, termasuk Polda Metro Jaya tidak meneliti salinan ijazah yang Anda dan kawan-kawan dapatkan, apa yang kemudian akan Anda lakukan? Ya, serahkan aja kepada masyarakat. Ya, kami hanya ingin membuktikan ijazahnya asli atau enggak, ada atau enggak. Jujur aja, perkara dia terbukti palsu dan itu nanti akan dikejar oleh hukum tata negara, itu soal lain. Bung Roy, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan waktunya.